say that. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film action thriller tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang aksi heroik seorang pilot pesawat terbang yang berhasil mendarat darurat di salah satu pulau di Filipina. Namun ternyata guys, wilayah tersebut dikuasai oleh pemberontak bersenjata. Film ini dirilis tanggal 13 Januari 2023 dan diganjar dengan rating 6,9 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Plan. Opening movie mengawali kisah di Singapura. Di sana kita berkenalan dengan pilot pesawat komersil bernama Kapten Brody Torrance. Sebelum masuk ke pesawat, dia menyempatkan berkomunikasi dengan putri tunggalnya Daniela yang berada di California. Setibanya di pesawat, kita berkenalan dengan co-pilotnya yang bernama Samuel Dell. Petugas maskapai memberitahu mereka total penumpang sejumlah 14 orang dan semua aman. Lalu Brody mengatakan sepertinya kita akan melewati cuaca yang buruk. Cuaca buruk berpusat di atas Laut Cina Selatan. Brody menyarankan mereka terbang ke arah timur lalu ke utara melewati Luzon. Ya, konsekuensinya waktu penerbangan akan bertambah 1 jam. Namun petugas itu mengatakan penerbangan hampir kosong, jadi kita harus mempersingkat waktu. Arahkan ke 37, kamu akan aman dari cuaca buruk, kata petugas itu. Ketua pramugari bernama Bonnie memberitahu Brody jika dia dibutuhkan di Jetway. Di Jetway, Brody diberitahu oleh petugas keamanan jika seorang buronan tersangka pembunuhan bernama Luis Gaspar akan diekstradisi ke Toronto. Mereka akan ikut terbang sampai ke Tokyo. Mengetahui hal itu ya, tentu saja Brody keberatan, karena hal ini akan menakuti penumpang lainnya. Tenang saja, dia sudah diborgol dan berada dalam pengawasanku, kata petugas itu. Lagian tidak ada pilihan lain, Brody harusnya bekerja sama. Setelah buronan dan petugas keamanan itu duduk, terlihat satu persatu penumpang lainnya juga sudah memasuki pesawat. Para penumpang dari berbagai kalangan. Ada mahasiswi, pebisnis, penjahat, dan polisi serta pasangan muda suami istri. Dan setelah semua penumpang masuk, pintu pesawat pun ditutup. Melalui pengeras suara, Kapten Brody berbicara. Selamat malam Tuan dan Nyonya, ini Kapten yang berbicara. Selamat datang di Trailblazer penerbangan 119 yang akan terbang dari Singapura menuju ke Honolulu melalui Tokyo. Jika pemberhentianmu selanjutnya adalah Tokyo, maka kau berada di tempat yang tepat. Waktu penerbangan malam ini 6 jam 30 menit. Make the call. I'm in maintain 2000. Setelah berada di ketinggian 37.000 kaki, terlihat para pramugari menyajikan makan dan minum untuk penumpang. Di saat yang sama di kokpit, Samuel bertanya padanya, apakah kamu sudah berkeluarga? Ya, aku punya anak gadis namanya Daniela. Daniela kuliah di California dan aku tinggal di Singapura. Daniela tinggal bersama tantenya karena ibunya meninggal 3 tahun lalu. Tidak lama kemudian pesawat mereka mulai memasuki puncak badai. Para penumpang pun diminta untuk segera mengenakan sabuk pengaman. Brody kemudian meminta izin untuk naik di ketinggian 40.000 agar aman dari cuaca. Namun sepertinya ada gangguan dengan alat komunikasi mereka, karena pusat menara kontrol tidak merespon. Pesawat pun terguncang cukup keras lalu kembali stabil. Brody kemudian memutuskan pergi memeriksa kondisi penumpang. Lalu tiba-tiba pesawat kembali terguncang hebat yang membuat Brody terluka di pelipis mata kiri. Dia kemudian segera menuju ke kokpit. Di kokpit dia diberitahu oleh Samuel jika avionik pesawat rusak, yang artinya terjadi kerusakan sistem. Sistem komunikasi, navigasi, dan indikator dalam pesawat lumpuh total. Avionik mati pasti karena tersambar petir, kata Brody. Kini mereka hanya punya waktu 10 menit. Pesawat harus segera diturunkan sebelum mesinnya mati dan jatuh tanpa kendali. Sementara itu Bonnie mencoba menenangkan penumpang di tengah guncangan badai. Navigasi manual, Samuel mulai menghitung perkiraan keberadaan mereka. Berdasarkan kecepatan dan arah, mereka berada di selatan barat daya Manila. Namun karena badai mengarah ke timur laut, mereka tidak akan sempat untuk mencapai bandara Manila. Komunikasi dengan menara kontrol pun terus dicoba namun tetap gagal tanpa respon.
Brody terus menurunkan ketinggian pesawat dengan kencang. Para penumpang pun makin panik. Dengan kecepatan luar biasa, pesawat terus turun ke bawah. The goddamn plane's falling apart! Go ahead, I got you. Stay here, Isabel. Breakthrough. Mereka akhirnya berhasil keluar dari badai. Waktu mereka kini masih tersisa 4 menit. Setelah dirasa cukup aman, Bonnie kemudian menemui Brody. Dia meminta petunjuk apa yang harus dia sampaikan kepada penumpang. Dengan berat hati, Brody memintanya untuk memberitahu penumpang bersiap untuk pendaratan di air. Dengan segera penumpang pun diberitahu agar bersiap-siap untuk benturan. Pesawat ini dilengkapi pelampung, kita akan mendarat darurat di air. Waktu terus berjalan dan waktu mereka kini hanya tersisa 3 menit. Sedihnya pada kesempatan itu Brody melihat foto putrinya, sementara Samuel menatap foto keluarganya. "Baiklah Samuel, kita upayakan yang terbaik untuk mendaratkan pesawat ini," kata Brody. Saat bersiap untuk pendaratan di air, tiba-tiba tidak jauh di depan mereka Brody melihat daratan. Kini mereka harus mencari tempat yang pas untuk mendarat. Sementara waktu mereka hanya tersisa 90 detik saja. Fuel jettison. Right side failure, trying again. We can't be landing here. Flaps full. 20 seconds. Manually extend gear, hurry. Hey, I'm moving the brakes, Stanley. On it. Reverse full thrust. No. Mereka akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di sebuah pulau di Filipina. Mereka kemudian bergegas meminta semua penumpang untuk segera turun dari pesawat. Diketahui 2 orang menjadi korban tewas pada insiden itu, petugas keamanan dan 1 pramugari. Bonnie kemudian mengambil kunci borgol dari petugas keamanan itu lalu ikut turun dari pesawat. Scene kemudian berlanjut di New York di kantor pusat maskapai Trailblazer. Di sana kita berkenalan dengan kepala kantor bernama Terry Hampton. Dia terima laporan jika mereka hilang kontak dengan pesawat di sebelah barat Filipina. ATC atau pemandu lalu lintas udara Manila sudah meradar mereka sampai jam 5.04 pagi saat pesawat jatuh ke bawah 20.000 kaki dan kehilangan kontak. Mendengar itu, Terry meminta untuk memanggil spesialis strategi perusahaan dan penanggulangan krisis David Scardell. Scene selanjutnya, Bonnie memberikan laporan jika sebagian penumpang terluka dan lebam. Semuanya sangat terguncang atas insiden ini. Dia juga memberikan Brody kunci borgol Luis Gaspar. Brody kemudian menghampiri para penumpang. Kita sekarang berada di sebuah pulau di Filipina Selatan. Alat komunikasi rusak sehingga kita belum bisa meminta bantuan. Yang artinya, markas pusat pun tidak tahu di mana keberadaan kita. Kalian harus tetap tenang. Aku dan para kru akan mengusahakan yang terbaik untuk mengeluarkan kita semua dari sini. Kembali ke kantor pusat, David sudah tiba di sana dan terima laporan tentang apa yang terjadi. Dia kemudian mengatakan waktu terus berlalu, setiap menit sangat penting. Jika pesawat itu mendarat di air atau jatuh, maka tiap menit sangat berharga menghitung yang tewas dan yang selamat. Jika kemungkinan mereka mendarat darurat, berarti mereka mendarat di Filipina. David memberitahu Terry Filipina bukan pantai Amalfi. Di sana banyak pulau yang dikuasai oleh separatis dan milisi, dan militer pemerintah tidak akan mau mengirim bantuan ke pulau yang dikuasai oleh pemberontak. Dan saat ini kita hanya punya satu pilihan, yakni menyewa pasukan swasta alias tentara bayaran. Sebagai mantan perwira pasukan khusus, David punya banyak kenalan militer swasta.
Please share. All right? Scene selanjutnya terlihat Brody dan Samuel memeriksa kerusakan pesawat. Dia kemudian memberitahu Samuel, secara teori, jika kita bisa mengubah rute otobus isolasi ke bus esensial, maka kita bisa menarik banyak ampere dari baterai. Dia kemudian masuk ke dalam pesawat dan memeriksa tas milik Luis Gaspar. Dari lambang pisau saku milik Gaspar, sepertinya Gaspar adalah mantan pasukan khusus. Dia juga mengambil senjata milik petugas keamanan yang tewas. Singkat cerita, Samuel yang menghitung perkiraan posisi keberadaan mereka mengatakan kepada Brody, "Kita berada di Pulau Jolo. Pulau ini sangat berbahaya karena dikuasai oleh separatis dan milisi. Tidak ada pemerintah ataupun polisi di sekitar sini." Mendengar itu, dia meminta Samuel untuk merahasiakannya sementara waktu. Brody kemudian memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Beberapa penumpang menawarkan diri untuk ikut, namun dia memilih Gaspar yang ikut bersamanya. Dia memilih Gaspar karena dia tahu Gaspar mantan militer. Scene kemudian berlanjut di beberapa kilometer dari lokasi tempat pesawat jatuh. Di sana kita berkenalan dengan seorang pria yang bernama Datu Junmar. Dia adalah pimpinan kelompok separatis yang menguasai Pulau Jolo. Tidak lama kemudian seorang warga memberikan laporan kepadanya jika semalam dia melihat ada pesawat besar terbang rendah di atas rumahnya. Sepertinya pesawat itu mendarat darurat di dekat Tambang Tua. Mendengar itu, dia kemudian meminta anak buahnya untuk memeriksa ke sana. Di saat yang sama, Daniela menonton berita TV. Dalam konferensi pers, Terry memberikan pernyataan akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pesawat mereka yang hilang kontak. Mengetahui hal itu, Daniela kemudian mencoba untuk menghubungi ayahnya. Scene selanjutnya, Brody dan Gaspar terus berjalan dalam hutan. Pada kesempatan itu, Brody bertanya pada Gaspar, "Apakah kau mantan militer?" "Yap, aku mantan anggota grup komando parasut," kata Gaspar. "Bagaimana kau bisa tertangkap?" kata Brody. "Ya, aku cuma salah tempat di waktu yang salah. Tidak ada yang peduli apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ya, lupakan saja, itu semua tidak penting lagi," kata Gaspar. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Namun saat Brody menoleh ke belakang, rupanya Gaspar telah menghilang. Holy shit. Scene selanjutnya, Brody tiba di sebuah bangunan kosong tak berpenghuni. Setelah memeriksa ke dalam, dia akhirnya menemukan alat komunikasi. Namun perlu dihack agar bisa berfungsi. Sementara itu, terlihat tentara bayaran swasta yang disewa David juga bersiap-siap untuk berangkat. Mereka dipimpin oleh John Selbeck. Mereka diminta untuk berangkat dan standby di Manila sambil menunggu di mana lokasi tepatnya pesawat jatuh. Oke, let's go. Brody akhirnya berhasil memfungsikan telepon itu. Dia kemudian menghubungi operator Trailblazer Airlines, menjelaskan jika dia adalah kapten pesawat Trailblazer 119 dan pesawat mereka mendarat darurat di sebuah pulau Laut Sulu. Namun operator tidak langsung percaya padanya karena sudah banyak penelpon aneh dari berbagai tempat yang mengatakan soal itu. Untuk memastikan, operator itu menanyakan kepadanya berapa nomor lencana karyawannya. Ya, tentu saja Brody tidak tahu karena dia tidak membawa identitasnya. "Maaf, aku tak dapat membantumu," kata operator, dan komunikasi pun terputus. Dia kemudian lanjut menghubungi putrinya Daniela. Tersambung dengan Daniela, betapa kagetnya dia karena ternyata ayahnya masih hidup. Brody kemudian meminta putrinya untuk mencatat lokasi keberadaan mereka dan segera memberikannya ke kantor Trailblazer. Mereka di sebuah pulau di gugusan Jolo Laut Zulu. Namun tepatnya dia tidak tahu berada di pulau yang mana. I don't know what island we're on. I'm not gonna hurt you. Come out, Captain. Drink it all. Hurry. Scene selanjutnya, Datu Junmar kembali menerima laporan. Setelah memeriksa ke sana, memang betul pesawat itu mendarat darurat di sana dengan beberapa penumpang.
Mendengar itu, Junmar langsung mengajak pasukannya untuk pergi ke pesawat itu. Sementara itu mereka berdua kemudian lanjut bergerak. Saat di lantai bawah, mereka masuk di satu ruangan. Ruangan itu sepertinya digunakan untuk merekam aksi kejam para penjahat untuk meminta uang tebusan. Dan jika permintaan mereka tidak dipenuhi, maka para sandera dibunuh dengan sadis. Di sana masih terlihat bekas darah di lantai. Melihat itu, dengan menggunakan mobil teroris yang mereka bunuh, mereka pun langsung berangkat kembali ke pesawat untuk melindungi para penumpang. Dan benar saja, di lokasi pesawat terlihat para teroris mendatangi para penumpang. You there? Stop the truck. Shit. Where is Captain? Passenger list. Passenger list. Captain Brody Torrance. Yeah, good going. You were looking for help. No! Go! Move! Saat teroris lainnya pergi, mereka langsung menyerang dua orang yang tersisa. Mereka memaksa teroris itu untuk memberitahu di mana para sandera dibawa pergi. Para sandera dibawa ke desa Dandulit dan disekap di sebuah gudang dekat sungai. Mendengar itu, Brody kemudian menuju ke pesawatnya. Sementara itu di markas, mereka sudah terima laporan tentang panggilan aneh ke operator yang mengaku sebagai Kapten Brody, dan juga laporan dari Daniela, putri Brody, yang memberikan informasi. Nah, atas informasi itu David meminta Terry untuk akses citra satelit ke lokasi itu untuk menemukan keberadaan pesawat. Begitu pesawat ditemukan, Shellback dan timnya akan kita terjunkan ke sana. Kembali ke pesawat, Brody mencoba menghidupkan pesawat dan ternyata berfungsi pasca diperbaiki oleh Samuel. Dia kemudian mengambil tape-nya dan mencari lokasi peta desa Dandulit. Sementara Gaspar sudah membunuh teroris itu di hutan. Brody lalu meninggalkan pesan di pakaiannya yang memberitahu info keberadaan para sandera. Ya, hal itu untuk memberikan info kepada siapapun yang menemukan pesawat mereka, agar nantinya lanjut mencari ke desa Dandulit, tempat di mana para penumpang disekap. Setelah itu mereka pun berangkat ke desa Dandulit. Kembali ke markas, mereka akhirnya berhasil menemukan lokasi pesawat itu. David kemudian langsung meneruskan informasi itu ke Shellback untuk segera terjun ke sana. Namun menurut Terry, harusnya kita minta bantuan ke pemerintah Filipina lebih dekat. Tidak semudah itu, jawab David. Otoritas pemerintah Filipina tidak ada di Pulau Jolo. Pulau itu dibawa kekuasaan separatis dan milisi setempat. Tentara Filipina bahkan tidak mau ke sana lagi karena dalam konflik senjata mereka telah kalah berkali-kali. Di saat yang sama, Brody dan Gaspar akhirnya tiba tidak jauh dari desa Dandulit. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara Shellback dan timnya terlihat sudah tiba di lokasi pesawat jatuh. Saat memeriksa isi pesawat, Shellback menemukan pesan yang ditinggalkan Kapten Brody. Dia kemudian meneruskan pesan itu ke kantor pusat. Mereka berdua yang tiba di desa itu mulai mencari keberadaan para penumpang. Mendekat masuk dengan perlahan dan hati-hati. Mereka kemudian lanjut bergerak. Anak buah Datu Junmar sama sekali tidak menyadari kehadiran mereka. Gaspar yang melihat musuh mengambil palu dan mendekat. Brody mengambil kunci, masuk ke dalam dan melepaskan para sandera. Mereka berencana akan kembali ke pesawat dengan menggunakan mobil bus. Gaspar yang melihat musuh memberitahu Brody jika beberapa musuh berada di jalan yang pastinya akan mencegat mereka pergi. Tak punya pilihan demi keselamatan para penumpang, Brody berencana akan mengalihkan perhatian musuh dengan menyerahkan diri. Mendengar itu, ya tentu saja Gaspar menolak, karena Brody bisa saja terbunuh. Namun Brody mengatakan, "Aku adalah kapten pesawat, orang yang sangat penting yang dicari oleh Datu Junmar."
Aku pasti bisa bernegosiasi dengan mereka. Dia kemudian menyerahkan dirinya dan dibawa pergi menemui Datu Junmar. Bertemu dengan Junmar, dia meminta agar penumpang dilepaskan. Namun yang ada dia malah dihajar berulang-ulang kali. Bagi mereka Brody sudah tidak penting lagi. Junmar kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brody. Namun tiba-tiba dor. Stay where you are. We got the package intact. Move! Captain Torrance, are you hurt? Everybody okay? Everybody get down! Roll out now! Sana Planetaya! Clear on line! Mereka akhirnya berhasil pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di saat yang sama Daniela membuat pesan video untuk ayahnya. Sambil menangis dia mengatakan, "Ayah, aku sangat mencintaimu. Kamu adalah ayah yang luar biasa. Maafkan aku jika aku tidak pernah mengatakannya. Saat ini aku tak tahu apa yang terjadi atau apakah ayah terluka. Aku sangat khawatir dan takut, jadi kumohon pulanglah." Mereka akhirnya tiba di lokasi pesawat. Mereka kemudian berkumpul diberi arahan oleh Brody. "Sekarang kita hanya punya satu pilihan. Aku punya rencana untuk membawa kalian segera pergi dari sini dengan menggunakan pesawat ini." Samuel telah berhasil membuat tenaga cadangan pesawat. Mereka pun akhirnya bersedia ikut rencana dan langsung naik pesawat. Selbeck yang setuju dengan rencana Brody kemudian melaporkan hal itu ke kantor pusat. Terry yang mengetahui hal itu tentu saja tidak mengizinkan mereka menerbangkan pesawat itu. Baginya pesawat itu masih belum layak terbang. Pesawat itu bisa saja terbakar di udara dan menghanguskan semua penumpang. Namun David mengatakan jika mereka tidak berusaha keluar dengan pesawat itu, mereka akan dibantai habis oleh pasukan milisi. Mereka kini tidak punya pilihan lain dan waktu mereka semakin sempit. Tidak lama kemudian saatnya pun tiba. Terlihat Junmar dan pasukannya datang ke sana dan langsung melepaskan tembakan. You know I can't get on that plane with you. I'm out of ammo! Check our pallet! Get down! Start them up. Starting engines. Captain Torrance. Is anyone there? My name is David Scarsdale. Tell me what you need. Find me a place to land. Jasper, move! Jasper, move! Move! Mereka akhirnya berhasil lepas landas saat anak buah Junmar semakin banyak berdatangan. Sementara Gaspar masuk ke dalam hutan melarikan diri dengan uangnya. Pesawat yang rusak membuat perjalanan mereka tidak mudah. Mesin kanan yang rusak membuat pesawat oleng ke kanan. Brody terus berupaya membuat pesawat itu tidak jatuh. Dia kemudian melapor ke kantor pusat jika mereka sudah mengudara. Kecepatan udara pesawat itu hanya 135 knot. Dan ketinggian terbaca hanya 400 kaki. Kantor pusat memintanya untuk mencapai di ketinggian 3000 kaki, atau pesawat itu tidak akan bisa naik dan jatuh. Negatif untuk kecepatan dan ketinggian, kata Brody.
Kami tidak punya pintu dan kami mengalami penurunan tekanan. Bahan bakar hampir habis dan satu mesin juga rusak parah. So jangan ajari aku karena aku tahu semua itu. Sekarang tugas kalian carikan lokasi yang aman untuk mendarat. Setelah memeriksa data bandara, pilihan terbaik adalah Pulau Siasi 50 mil ke selatan. Brody kemudian diminta untuk mengubah arah 15 derajat karena ada bandara kecil di Pulau Siasi. Lalu pesawat kehilangan kontrol sisi kanan, membuat pesawat semakin terguncang dan penumpang semakin panik. I have a visual on CIC runway. Losing altitude. Help me on the brakes, Deli. Speed brakes. Full reverse on one. Mereka akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Brody yang keluar menemui penumpang diberi tepuk tangan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Selbeck yang menemuinya mengatakan kamu memang pilot terbaik. Lalu tidak lama kemudian terlihat otoritas setempat datang ke sana membantu mereka. Semua penumpang kemudian turun dari pesawat dan langsung diberikan pertolongan. Para kru mengucapkan banyak terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan mereka. Saat tinggal sendiri, terlihat dia menangis terharu dan bahagia karena telah berhasil membawa para penumpang tiba dengan selamat. Demikian episode movie recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye. Thank you, danke.